Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang konsep konflik dan negosiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Putra Purnawirawan, NIM 294. Saya Birpa Jayardianto dengan NIM 291. Saya Gaya Gusti Pangestu NIM 326. Saya Maldi dengan NIM 289. Saya juga sebenarnya Bukhari NIM 343. Oke, yang selanjutnya itu konflik didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara positif. Nah, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama, hal ini menggambarkan satu titik dalam kegiatan yang sedang berlangsung ketika sebuah interaksi berubah menjadi suatu konflik antar pihak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa konflik itu adalah perbedaan sebuah persepsi dari pihak satu ke pihak lain. Nah, selanjutnya itu perkembangan pemikiran tentang konflik, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pandangan tradisional, yang dimana konflik itu masih dipandang sebagai hal yang memperpecah belahkan sebuah pihak atau organisasi. Yang kedua, pandangan hubungan manusia, yaitu konflik dianggap atau dipandang hal yang wajar karena setiap individu memiliki persepsi atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu pandangan interaksionis, yaitu pandangan yang ditekankan atau diwajibkan adanya konflik untuk guna memunculkan ide-ide kreatif dari pihak satu dan pihak lain. Oke, selanjutnya yaitu kategori konflik. Nah, kategori konflik itu dibagi menjadi 2, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Nah, konflik fungsional sendiri itu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya, seperti melahirkan ide-ide kreatif dalam sebuah organisasi maupun individu. Nah, konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok, yaitu seperti konflik yang menimbulkan perpecahan dalam kinerja kelompok. Selanjutnya ada tipe konflik. Tipe konflik dibagi menjadi 3, yaitu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Untuk konflik tugas itu contohnya seperti orang yang memiliki perbedaan pendapat pada saat menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada konflik hubungan, yaitu konflik yang berfokus pada hubungan antar personal. Jadi konflik hubungan antar personal itu maksudnya konfliknya itu dari personalnya, kayak dari dia tidak suka cara berpakaiannya, cara berbicara, attitude-nya, dan macam-macam itulah. Selanjutnya ada konflik proses. Konflik proses sendiri berhubungan dengan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan. Jadi konflik proses itu berlangsung pada saat seseorang melakukan suatu tugasnya. Dalam tugasnya itu dia berkelompok, dan pada saat itu dia selanjutnya konflik proses. Konflik proses yaitu konflik yang berhubungan dengan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan. Jadi konflik proses itu berlangsung saat berprosesnya suatu tugas. Jadi kayak suatu anggota tidak suka pada anggota lainnya itu pada saat proses tugas. Selanjutnya adalah proses konflik. Proses konflik atau konflik proses dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu potensi, pertentangan atau ketidakselarasan, kognisi, dan personalisasi, maksud, perilaku, dan akibat. Selanjutnya tadi ada tahapan proses konflik, antara lain ada yang nomor 1, potensi, pertentangan atau ketidakselarasan. Tahap pertama dalam proses konflik ada munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik. Kondisi-kondisi tersebut tidak mesti mengarah langsung ke konflik, tetapi salah satu darinya diperlukan jika konflik tidak muncul. Secara sederhana, kondisi tersebut yang juga bisa dipandang sebagai sebab atau sumber konflik dapat dipadatkan ke dalam 3 kategori, yaitu umum, komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Nah, ya jadi di sini kita masuk ke dalam
bab tahap 2, yaitu ada kognisi dan personalisasi, yang mana telah disinggung dalam definisi mengenai konflik disyaratkan adanya persepsi. Karena itu salah satu pihak atau lebih harus menyadari adanya kondisi-kondisi antisiden atau pendahuluan. Nah, yang dimaksud dari kognisi itu sendiri adalah kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kognisi tersebut adalah dia lebih mengarah ke sebuah pihak yang dimana kita harus mengetahui dengan jelas persepsi serta keinginan atau kemauan dari pihak-pihak tersebut di dalam sebuah konflik itu. Terus kalau untuk personalisasi seperti namanya itu personal, itu mengarah ke individu yang dimana kita harus mengetahui persepsi maupun keperluan dari individu tersebut di dalam sebuah konflik itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa memilah dari kedua kata kognisi dan personalisasi ini apabila kita mendapatkan suatu permasalahan atau konflik dalam sebuah organisasi. Apakah konflik ini mengarah ke kognisi, ke pihak-pihak tertentu, atau konflik ini mengarah ke personalisasi kepada setiap individu? Itu alasannya mengapa kita harus memahami apa itu kognisi dan personalisasi. Next. Di sini kita masuk ke tahap ketiga, ada maksud. Maksud atau intention mengintervensi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku keluaran mereka. Maksud dari maksud itu sendiri adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Jadi maksud yang dimaksud itu sendiri di sini adalah maksud itu bisa diekspresikan melalui perilaku, bisa diekspresikan juga dengan cara berbicara maupun tindakan. Itu yang dimana kita harus memahami maksud dan perilaku orang ini atau individu ini ataupun pihak ini bermaksud untuk organisasi ini akan muncul lebih baik ke depannya ataupun ada kemunduran yang memang diakibatkan oleh pihak tertentu ataupun individu itu sendiri. Dan ini berkesinambungan dengan kognisi dan personalisasi tersebut. Next. Kita masuk ke dalam tahap 4, yaitu ada perilaku. Ketika berpikir tentang situasi konflik, maka sebagian besar orang akan cenderung memusatkan perhatian mereka pada tahap 4, yaitu perilaku itu sendiri. Tahap perilaku ini meliputi pertanyaan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku konflik ini biasanya merupakan upaya kasat mata untuk mengoperasikan maksud dari masing-masing pihak. Jadi perilaku yang dimaksud di sini itu terbentuk karena adanya aksi dan reaksi gitu. Jadi kita harus bisa memahami pernyataan maupun aksi dan reaksi dari suatu individu ataupun suatu pihak. Gunanya yang berkesinambungan dengan kognisi dan personalisasi tersebut yang slide pertama tadi. Terus selain daripada itu yang dimaksud dengan perilaku ini juga cenderung bisa digambarkan dari personal orang sendiri melalui tata cara berkomunikasi, cara sikap, cara gestur tubuh dan sebagainya. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam tahap 5, yaitu di sana ada disebutkan akibat. Akibat itu sendiri tahap yang kelima ini itu sebenarnya output dari empat permasalahan ataupun tahapan yang dari 1 sampai 4, dan output yang dari 4 itu adalah akibat. Jalinan aksi reaksi antara pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Akibat atau konsekuensi ini bisa bersifat fungsional, dalam arti konflik tersebut menghasilkan perbaikan kinerja kelompok, atau juga bisa bersifat disfungsional karena justru menghambat kinerja kelompok. Jadi akibat ini yang ditimbulkan dari masalah kognisi, personalisasi per individu maupun pihak, terus dari maksud itu seperti apa dan perilaku itu seperti apa, dan hasil dari keempat tahap tersebut adalah akibat, yang dimana telah dijelaskan di sini ada tulis akibat itu bisa muncul sesuai dengan bersifat fungsional maupun justru bisa disfungsional gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami dalam kondisi situasi dan apapun ketika di organisasi, output dari pembahasan maupun topik dalam sebuah rapat maupun rapat kerja apapun itu, outputnya kita harus bisa memahami bahwa akibat dari kecenderungan kita dari 4 tahap tersebut yang di atas
itu bisa menggambarkan sikap-sikap positif atau yang bersifat fungsional. Terima kasih. Nah, selanjutnya di konflik itu ada dua, yaitu fungsional dan disfungsional. Konflik itu tidak selalu buruk, ada juga konflik yang sehat. Seperti dikatakan konflik fungsional, yaitu jika dapat meningkatkan kinerja tim dan membantu tim untuk mencapai tujuannya. Contohnya saat anggota tim berdiskusi, kemudian ada terdapat perbedaan pendapat atau argumen, ternyata argumen tersebut itu ternyata ide yang bisa untuk membuat kinerja tim tersebut meningkat. Jadi muncul ide kreativitas baru dikarenakan konflik fungsional itu tadi. Yang kedua yaitu disfungsional. Konflik disfungsional yaitu konflik yang terjadi antara anggota tim yang mengakibatkan menurunnya kinerja pada organisasi atau kelompok. Konflik ini muncul biasanya dikarenakan ada masalah antar anggota tim, yaitu masalah pribadi yang dibawa ke ranah organisasi atau tim tersebut. Dikarenakan masalah tersebut, komunikasi antar tim menjadi menurun, terus kemudian muncul rasa tidak saling percaya satu sama lain. Nah, hal itu mengakibatkan kerjasama antar tim jadi goyah atau setiap anggota tim tidak dapat bekerja sama dengan baik. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan target-target organisasi tersebut tidak dapat dicapai dengan baik, atau organisasi tersebut dapat kinerjanya dapat menurun. Kemudian negosiasi yaitu sebuah proses di mana kedua belah pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya, atau secara lain proses antara kedua belah pihak atau lebih mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, terdapat dua pendekatan umum terhadap negosiasi, yaitu distributif dan integratif. Nah, untuk distributif sendiri dalam proses negosiasi itu ada orang yang untung dan ada orang yang rugi. Contohnya itu Hemal membeli baju kepada Dimas dengan harga 130.000, tetapi Dimas tidak mau menjual baju itu sebelum Hemal mau membelinya dengan harga 150.000. Nah, kemudian setelah tawar-menawar ternyata angka yang disepakati yaitu 145.000, dan otomatis di sini ada pihak yang menang yaitu Hemal yang membeli baju, dan pihak yang dirugikan yaitu Dimas. Dan yang kedua yaitu integratif. Untuk integratif sendiri dalam proses negosiasi ini yaitu kedua belah pihak diuntungkan atau sama-sama tidak ada yang dirugikan, win-win solution. Contohnya yaitu Dimas dan Hemal adalah seorang anak kembar yang dianugerahi motor oleh orang tuanya, tapi motor tersebut hanya satu. Kemudian kan mereka saling memperebutkan hak mempunyai motor tersebut. Nah, setelah itu kan bertengkar, akhirnya mereka berdiskusi bersama gimana caranya bisa menggunakan motor itu bersama-sama. Akhirnya mereka berdua menemukan solusi, yaitu solusinya contohnya Dimas itu sering beraktivitas pagi dan Hemal itu sering beraktivitas pada malam hari. Nah, oleh karena itu mereka setuju kalau motornya pas waktu pagi hari itu dipakai oleh Dimas dan saat malam hari itu dipakai oleh Hemal. Nah, contoh tersebut bisa dikatakan negosiasi tawar-menawar secara integratif atau win solution. Lalu selanjutnya ada isu-isu dalam negosiasi. Perlu kita tahu bahwa saat negosiasi pada intinya memerlukan suasana hati yang baik. Itu karena suasana hati yang baik itu akan mempermudah ataupun memperlancar dalam negosiasi itu sendiri. Oke, selanjutnya ada konteks kultur dalam negosiasi. Perlu diketahui bahwa setiap individu memiliki cara pendekatan yang berbeda, seperti bernegosiasi, seperti memilih tempat, lalu pendekatan setiap individu, lalu hubungan setiap individu itu sangat berbeda. Jadi ini hal yang penting untuk memulai negosiasi. Secara signifikan mempengaruhi jumlah dan jenis persiapan untuk tawar-menawar. Lalu selanjutnya ada negosiasi
yaitu mediator yang dimana pihak ketiga membantu untuk berkomunikasi untuk setiap individu. Lalu selanjutnya ada arbitrator yang dimana pihak ketiga membantu membuat keputusan jadi atau tidak terjadinya negosiasi. Lalu yang ketiga ada konsiliator yang dimana pihak ketiga membantu membuat hubungan yang baik kepada setiap individu yang sedang bernegosiasi. Lalu yang terakhir ada konsultan yang dimana pihak ketiga membantu ataupun memecahkan konflik yang terjadi saat negosiasi kedua belah pihak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan jangan lupa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Kata-kata hari ini, teruslah mengeluh dan janganlah semangat, karena semangat membuat Anda lelah. Mengeluhlah jalan yang terbaik. Swadika.